Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa hari ini kita terus bersyukur, bersuka cita. Jikalau kita masih bisa saling menyapa dengan penuh kasih, maka tentunya ini juga adalah sebuah anugerah berkat bagi kita. Amin. Ketika kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain, kita bisa memberikan senyuman kita, ini juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu pada saat ini kembali kita akan merenungkan firman Allah masih dengan tema yang sama. Mengenal Tuhan secara pribadi. Mengapa sehingga tema ini terus dibicarakan di sepanjang bulan ini? Bukankah cukup satu kali saja kita membahas tentang topik ini? Tidak perlu banyak kali. Tetapi saya mau mengatakan bahwa apa yang terus disampaikan, yang terus diperkatakan berulang-ulang kali, diharapkan itu akan lebih bisa bermanfaat dan bisa menjadi sesuatu yang akan mengubahkan kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Berharap bahwa sepanjang bulan ini jemaat Tuhan telah membawa perenungan di dalam kehidupannya bagaimana mengenal Allah secara pribadi. Ada satu sikap manusia yang bisa membawa kita untuk tidak merasakan kasih Allah atau tidak bisa mengenal Tuhan secara pribadi, yaitu sikap kesombongan atau keangkuhan. Orang yang angkuh atau orang yang sombong, dia tidak akan pernah bisa untuk dapat mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupannya. Kira-kira kenapa? Karena orang yang angkuh, orang yang sombong itu akan terus melihat bagaimana dirinya sendiri, apa yang ia mau. Ia akan memasang harga diri yang tinggi untuk dirinya, mungkin lebih tinggi dari pelayanan atau Tuhan di dalam dirinya. Sebagaimana ada seorang yang kaya luar biasa, ia mengatakan bahwa gereja itu hanya untuk orang-orang yang miskin, hanya untuk orang-orang yang bodoh. Karena toh ia juga mengalami, sekalipun ia tidak bergereja, tidak beribadah, tidak berdoa, tidak membaca firman, toh dia juga kaya. Dia juga berlimpah harta bendanya. Dia juga sukses di dalam pekerjaannya. Lalu inilah sebagai bukti yang kita lihat, orang bisa saja mengandalkan atau memegahkan diri di dalam kehidupannya. Dan itulah yang akan menghalangi dia untuk mengenal Allah di dalam kehidupannya. Kita mau belajar dari firman Allah ini. Kitab Yeremia, khususnya pada pasal yang ke-9 ini. Jadi ini adalah khotbah Nabi Yeremia yang disampaikan kepada umat atau bangsa Yehuda di Yerusalem. Jadi firman Allah ini disampaikan sebelum serangan kedua dari kerajaan Babel. Kita perlu mengetahui bahwa Yerusalem atau bangsa Yehuda ini diserang oleh kerajaan Babel sebanyak 3 kali. Karena itu ada 3 gelombang penawanan yang terjadi di Yehuda. Sehingga pada tawanan-tawanan yang pertama atau gelombang yang pertama, itu Raja Nebukadnezar sebagai Raja Babel, termasuk membawa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka itu yang dibawa pada gelombang yang pertama. Kemudian sebelum gelombang kedua atau serangan yang kedua itu datang, maka firman Allah ini diberitakan oleh Yeremia kepada orang-orang Yehuda ini, mau mengingatkan mereka agar mereka bertobat,
agar mereka benar-benar menggantungkan seluruh kehidupan dan tidak memegahkan diri di dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita baca pada pasal sebelumnya, di sini begitu jelas bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi. Bangsa-bangsa lain menyerang bangsa Yehuda karena ketegaran hati mereka. Karena mereka terus menduakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena mereka tidak mengenal Allah dengan baik, dengan benar di dalam kehidupan mereka. Karena itulah Yeremia datang untuk mengingatkan bangsa Yehuda di Yerusalem. Disampaikanlah ini. Kita melihat ada 3 hal yang mau diingatkan oleh Yeremia kepada bangsa Yehuda ini agar mereka merenungkan diri mereka. Yang pertama yang kita lihat bahwa janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Yang pertama ini, Yeremia mau menyampaikan kepada umat Yehuda, jangan orang yang merasa dia adalah orang yang bijaksana. Jadi kalau kita berbicara tentang orang bijaksana, ini identik dengan orang yang pintar, yang diberikan kepercayaan untuk melakukan suatu tanggung jawab. Maka ia menyampaikan kepada mereka, jangan memegahkan diri karena kebijaksanaan itu. Karena kenapa? Karena ketika manusia hanya mengandalkan kebijaksanaannya di dalam dirinya, itu tidak akan bisa menolong dia untuk menghadapi penghakiman yang akan datang. Karena manusia terbatas. Karena manusia ketika mengandalkan semua yang ada di dalam dirinya, ada kepintarannya, ada trik-triknya, ada berbagai macam yang ia tahu di dalam pengetahuannya. Maka Nabi Yeremia mau mengatakan, tidak ada guna itu jikalau kita memegahkan diri di dalam kebijaksanaan itu. Karena ketika penghukuman atau penghakiman dan serangan itu datang, maka kebijaksanaan itu tidak akan ada artinya jikalau tanpa Tuhan. Jadi ini menjadi perenungan kita. Peringatan juga yang diberikan kepada kita, kepada gerejanya. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Itu peringatan yang pertama yang diberikan kepada orang-orang Yehuda. Kemudian yang kedua kita melihat di sini, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jadi kita pikir-pikir yang bagaimana yang dikatakan ini. Nasihat yang diberikan oleh Yeremia kepada orang Yehuda. Jangan orang yang punya kekuatan, dia akan memegahkan diri dengan kekuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan memegahkan diri? Membanggakan diri, menyombongkan diri dengan kekuatan yang ia miliki. Karena kenapa? Tidak selamanya pertempuran itu dimenangkan oleh orang-orang yang kuat. Nah, selamanya. Ketika kita melihat bagaimana kisah Goliat dan Daud, dalam pandangan dan ukuran manusia, Goliat itu adalah raksasa yang luar biasa. Perlengkapan senjata perang semuanya ada pada Goliat. Ketika orang Filistin dan juga bangsa Israel berperang, maka Raja Saul yang pada waktu itu menjadi Raja Israel, dia mundur. Takut kepada Goliat. Karena ia merasa bahwa ia tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk menghadapi raksasa seperti Goliat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia datang berperang dan menghadapi Goliat, ia hanya mengatakan, aku datang membawa nama Tuhan. Ia datang dengan nama Allah, Tuhan Allah. Itulah yang menjadi kekuatan dan pegangannya. Dan akhirnya bagaimana? Pertempuran, siapa yang memenangkan pertempuran itu?
Bukan orang yang memiliki kekuatan dalam pandangan manusia. Tetapi kita melihat bahwa orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itulah sesungguhnya di dalam diri kita, kita akan terus merenungkan ini. Bahwa tidak ada sesuatu pun yang patut kita banggakan. Sehingga di dalam firman Allah selalu diingatkan kepada umat manusia. Kalau di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Mazmur, itu dikatakan bahwa manusia ini hanya seperti bunga yang mekar di padang. Pada pagi hari dia mekar, pada sore hari lisut dan layu. Itu seperti itu. Artinya manusia ini adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan hanya bergantung kepada karunia Allah. Yakobus mengatakan bahwa hidupmu itu hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Karena itulah manusia selalu diingatkan bahwa tidak ada yang bisa kita andalkan di dalam kekuatan ini, di dalam kehidupan kita. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, agar orang-orang Yehuda ini mereka bisa bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang kerendahan hati dan merendahkan diri, kita bisa belajar dari seorang rasul yang terkenal, yaitu Rasul Paulus. Ketika orang-orang di Korintus meminta surat rekomendasi untuk dia menjadi rasul di Korintus, apa yang ia katakan? Ia tidak memberi satu daftar bahwa saya ini adalah orang yang hebat. Saya ini adalah orang yang berpengalaman. Saya ini adalah orang yang berpengaruh. Tidak. Justru Rasul Paulus begitu merendahkan diri. Ia mengatakan bahwa justru di dalam kelemahannya, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Jadi tidak ada yang mengatakan, oh saya punya kemampuan, saya punya talenta, saya punya kebanggaan di dalam diri seperti ini. Artinya ia benar-benar mau melihat tidak ada apapun di dalam dirinya yang ia bisa banggakan di hadapan Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya. Karena itu di dalam kitab 2 Korintus, di sini kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Demikian pada 2 Korintus 10 ayat 17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Artinya di sini, penilaian manusia tidak terlalu berarti untuk bagaimana kita di dalam kehidupan ini. Tetapi bagaimana penilaian Tuhan atas diri kita, itu adalah sesuatu yang menentukan perjalanan kehidupan dan pelayanan kita. Sehingga itulah firman Tuhan terus diberitakan, agar setiap kita terus belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dan membawa pengenalan yang benar akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua tadi yang diingatkan oleh Nabi Yeremia. Kemudian yang ketiga, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ini yang ketiga ini memang biasanya fakta yang terjadi. Ada begitu banyak orang-orang yang mungkin merasa diri bahwa ia memiliki segala-galanya di dunia ini, sering memandang remeh orang lain. Bahkan mengatakan segala sesuatu di dunia ini ia bisa beli. Sehingga apa-apa yang ia akan lakukan semuanya diukur dari materi atau kekayaan. Tetapi Allah melalui Nabi Yeremia mau mengatakan, tidak akan ada kuasa kekayaan yang bagaimanapun sebesar apapun
yang bisa menyelamatkan dan menolong kita, apalagi di hari penghakiman Tuhan. Tidak ada bisa, tidak akan ada yang bisa kita banggakan. Kita tidak bisa bermegah di dalam kekayaan itu. Karena apa? Kekayaan itu pun adalah berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, tentunya nasihat yang diberikan oleh Yeremia kepada bangsa Yehuda menjadi satu bagian perenungan di dalam diri kita. Kita bisa mengukur diri kita. Apakah kita juga sering bermegah dengan apa yang ada, atau mungkin kita sering mau menduakan Tuhan di dalam kehidupan ini, percaya kepada Tuhan, percaya juga kepada hal-hal yang lain. Ini saya mau katakan bahwa ini adalah ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah secara benar atau secara pribadi. Karena biasanya orang-orang Kristen juga percaya, dikatakan percaya Tuhan, tetapi dia percaya juga yang lain-lain. Saya banyak mendengar, saya banyak menyaksikan, melihat di dalam pelayanan-pelayanan. Ingat bahwa bangsa Yehuda juga orang Israel yang ditawan ke Asyur. Mereka semuanya ini ditawan atau Tuhan mengizinkan bangsa Asyur dan juga Babel untuk menyerang mereka. Karena mereka menduakan Allah. Mereka menyembah Baal dan juga melakukan perlawanan-perlawanan kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Pada ayatnya yang ke-24, ini adalah sebuah peringatan bagi kita semua, di mana dikatakan seperti ini. Siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Ini adalah sebuah panggilan bagi kita semua. Kalau kita mau bermegah, biarlah kita bermegah karena kita mengenal Allah di dalam kehidupan ini. Karena pengenalan akan Allah, sebagaimana nas pembimbing kita tadi mengatakan bahwa itu adalah jaminan kehidupan yang kekal bagi kita. Karena orang yang mengenal Allah di dalam kehidupannya, pastilah ia juga akan hidup di dalam Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Tidak akan seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Karena itu marilah jemaat Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita ke depan, banyak tantangan, banyak godaan yang mungkin juga akan memberikan sesuatu di dalam diri kita, di mana penilaian kita akan kita lihat, wah sesungguhnya bisa juga saya melakukan seperti ini, bisa juga saya seperti itu. Tetapi ingatlah firman Allah, bahwa hendaklah kita hanya bermegah jikalau kita mengenal Allah yang begitu mengasihi kita. Bangunlah hubunganmu yang akrab dengan Tuhan melalui doa, melalui firman, melalui persekutuan-persekutuan yang kita bangun di dalam Tuhan, di dalam keluarga kita. Sehingga itu akan membawa kita untuk selalu mengenal Tuhan secara benar yang menjamin kehidupan kita kepada kehidupan yang kekal. Amin.